Selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Apa kabar kalian semua? Sehat kan? Semoga kita semua sehat, diberikan Tuhan kesehatan, diberikan Tuhan sukacita, agar kita tetap sukacita untuk ibadah hari Minggu ini. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita berdoa di dalam hati kita masing-masing, biar kita mulai ibadah kita adik-adik ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Adik-adik, sebelum baca firman Tuhan, kita nyanyi dulu satu lagu ya. Tapi semua harus menyanyikan, semua berdiri, semua harus sukacita. Oke, siap, kita bernyanyi. Pam pam parang pam 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 parang pam 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 parang pam pam pam. Baca kitab suci, doa tiap hari, imanmu pastikan bertumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa
Oke adik-adik, sekarang kita baca firman Tuhan. Udah siap-siap semua Alkitabnya? Kita baca firman Tuhan dari 2 Raja-Raja 20 ayat 1 sampai 11. Ya, kakak ulangin sekali lagi. 2 Raja-Raja 20 ayat 1 sampai 11. Kalian baca juga ya adik-adik ya. Kita baca sama-sama. Hizkia sakit dan disembuhkan. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi." Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. "Ah Tuhan, ingatlah aku, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu." Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. "Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan. Allah Daud, bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau pada hari yang ketiga. Engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku." Ayat ke-7, kemudian berkatalah Yesaya, "Ambillah sebuah kue ara." Lalu orang mengambilnya dan ditaruh pada bara itu, maka sembuhlah ia. Sebelum itu Hizkia telah berkata kepada Yesaya, "Apakah yang akan menjadi tanda bahwa Tuhan akan menyembuhkan aku dan bahwa aku akan pergi ke rumah Tuhan pada hari yang ketiga?" Yesaya menjawab, "Inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Akan majukah bayang-bayang itu 10 tapak atau akan mundur 10 tapak?" Hizkia berkata, "Itu perkara ringan bagi bayang-bayang itu untuk memanjang 10 tapak. Sebaliknya, biarlah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak." Lalu berserulah Nabi Yesaya kepada Tuhan. Maka dibuatnyalah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak, yang sudah dijalani bayang-bayang itu pada petunjuk matahari buatan Ahaz. Demikian firman Tuhan adik-adik yang kita baca dari 2 Raja-Raja 20 ayat 1 sampai 11. Adik-adik, kita dengarkan sedikit cerita Alkitab tentang Raja Hizkia ya. Ini cerita tapi sambil ada lagunya. Kita dengarkan adik-adik ya. Ada seorang raja yang bernama Hizkia, sangat baik hatinya, taat kepada Allah. Pada suatu hari sangat sakit badannya, kata Nabi Yesaya, dia
akan matilah. No, 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 aduh sakitnya. No, 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 sangat sedihnya. No, 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 aduh sakitnya. No, 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 sangat sedihnya. Hizkia pun berdoa kepada Tuhan Allah, tolong sembuhkan saya, hamba-Mu yang setia. Tuhan dengar doanya, sakit disembuhkannya. 15 tahunlah umur ditambahkannya. Yes, 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 Allahku dahsyat. Yes, 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 penuh mukjizat. Yes, 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 Allahku dahsyat. Yes, 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 penuh mukjizat. Oke, kita lanjutkan adik-adik ya. Cerita Alkitab kita minggu ini yang temanya Allah mengabulkan doa orang beriman. Tadi udah kita dengarkan ya, nyanyian dan cerita Alkitabnya. Ada nyanyiannya, ada ceritanya. Jadi kakak sedikit jelaskan cerita Alkitab kita minggu ini tentang seorang Raja Hizkia. Siapa namanya Hizkia? Anak murid kakak ada namanya Hizkia. Hizkia Borusitorus, kelas 2. Adik-adik tahu nggak arti nama Hizkia? Arti nama Hizkia adalah kekuatanku. Kekuatanku, itu arti nama Hizkia di dalam Alkitab. Oke, bersyukur tuh yang namanya Hizkia, yang artinya kekuatanku. Adik-adik, kita menceritakan di cerita Alkitab minggu ini tentang seorang Raja Hizkia. Raja Hizkia itu seorang raja yang sangat bijaksana. Seorang raja yang sangat taat kepada Tuhan. Tapi adik-adik, tiba-tiba dia sakit. Dia sakit parah. Dan sudah divonis akan mati. Tapi adik-adik, dia berdoa. Dia berdoa kepada Tuhan agar dia disembuhkan, agar dia dipulihkan. Adik-adik, siapa yang pernah sakit? Kakak pernah sakit. Pasti adik-adik juga pernah sakit. Tapi kakak disembuhkan dan dipulihkan sama Tuhan karena kakak berdoa. Jadi adik-adik juga, siapa yang mengalami sakit, mengalami pergumulan atau sedih, berdoa sama Tuhan, akan Tuhan pulihkan. Jadi adik-adik, apapun pergumulan kita, apapun sakit kita, kita harus berdoa kepada Tuhan. Karena doa itu sangat besar kuasanya. Itu adik-adik, seperti Raja Hizkia yang sudah divonis mau mati, tapi karena doanya dikabulkan oleh Tuhan, Tuhan menyembuhkannya dan memberikan umur panjang lagi. Ditambahkan Tuhan lagi umurnya 15 tahun. 15 tahun. Raja Hizkia masih bisa memimpin kerajaannya sampai 15 tahun lagi. Itulah saking Raja Hizkia mengandalkan Tuhan. Oke. Jadi adik-adik, kita semua kita serahkan hidup kita sama Tuhan. Kita serahkan pergumulan kita sama Tuhan,
Jangan malas berdoa, sering berdoa, biar semua permohonan kita dikabulkan Tuhan. Oke adik-adik, demikian firman Tuhan untuk minggu ini. Semoga semuanya sehat-sehat ya adik-adik ya. Semangat walaupun ibadah di rumah. Sebelum kita tutup ibadah kita berdoa sama-sama doa Bapa kami. Harus semua mengucapkan doa Bapa kami adik-adik ya. Kakak juga mengucapkan doa Bapa kami, kita berdoa sama-sama. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Salam sehat. Terima kasih untuk ibadah hari ini. Amin.